Assalamualaikum. Ini nggak usah pakai yang ini nih HP. Oh, ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala habibi rabbil alamin. Sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub 'alaina ya maulana innaka antat tawwabur rahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang kami hormati dan kami muliakan para alim, para ulama, para sesepuh, bina sepuh dan seluruh jajaran takmir Masjid Besar Masjid Jami' Nurul Muttaqin, juga seluruh para hadirin hadirat jamaah salat subuh yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah atas nikmat hidayah, inayah dan karunia dari Allah Subhanahu wa taala pada hari yang mulia ini, di waktu yang mulia ini, pada bulan yang mulia ini, dan pada tempat yang paling mulia ini, kita pagi hari ini bisa berkumpul untuk melaksanakan sholat subuh berjamaah sekaligus mendengarkan kajian kuliah subuh. Sebelum kula nerusaken, marilah mungkin di antara jamaah wonten ingkang supe belum niat iktikaf, maka silakan kita niat iktikaf di masjid yang kita cintai ini. Niat iktikaf berdiam diri di dalam masjid, yang mana jika kita niat iktikaf maka setiap detik kita duduk di dalam masjid meskipun kita tidak melakukan apa-apa, kita tidak sholat, tidak membaca wirid, tidak mengaji, tidak membaca Al-Quran, tidak mendengarkan kajian, tapi kita akan ditulis pahala oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Apalagi di bulan Ramadan ini, yaitu bulan yang dilipat gandakan pahala-pahala amalan perbuatan. Terus monggo ingkang dereng niat iktikaf diniati iktikaf riyin, dan jika bisa, jika mungkin, maka hendaknya kita niat nadar, janji. Saya nadar iktikaf selama saya masih ada di masjid niki. Supaya apa? Supaya nanti pahala iktikaf yang kita dapatkan menjadi pahala wajib atau pahala fardu, yang mana pahalanya sangat besar sekali jika dibandingkan dengan pahala iktikaf sunnah. Ma'asyiral hadirin wal hadirat rahimakumullah, jamaah salat subuh yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Untuk kesempatan pagi hari ini saya hanya ingin membahas sedikit tentang keutamaan bulan Ramadan. Kenapa? Karena tanpa terasa kita telah melewati separuh pertama dari bulan Ramadan. Seperti baru kemarin kita memasuki bulan Ramadan, sekarang ternyata bulan Ramadan tinggal separuh yang terakhir. Semoga ibadah-ibadah yang telah kita laksanakan di 15 hari yang lalu, puasa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dan qiyamul lail kita, salat tarawih kita, salat witir kita, juga tadarusan kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya hanya mengingatkan sedikit tentang keutamaan-keutamaan bulan Ramadan. Kenapa? Karena sebagaimana yang telah kita ketahui, apabila bulan Ramadan sudah mulai mencapai akhir, maka kita sudah mulai banyak melihat masjid-masjid mushola yang mulai sepi, shop-shop yang mulai renggang, mulai kosong. Yang ketika awal Ramadan mereka semuanya sampai masjid-masjid full hingga tidak cukup, maka ketika sudah mulai akhir, maka sudah mulai terlihat shop-shop yang mulai renggang. Sudah banyak orang yang disibukkan dengan pergi ke pasar atau dengan hal-hal yang lain. Padahal yang paling penting dari bulan Ramadan adalah pada hari-hari yang terakhir. Pada hari-hari yang terakhir. Ma'asyiral hadirin wal hadirat jamaah salat subuh yang dimuliakan oleh Allah. Sesungguhnya di antara hikmah faedah dari bulan Ramadan ini adalah hadiah terbesar dari Allah Subhanahu wa taala bagi kita semua sebagai umat baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kula lan panjenengan sedaya niki didadosaken umat Rasulullah diberi keistimewaan yang begitu banyak. Akan tapi sebagaimana yang telah kita ketahui bahwa umat baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini jika dibandingkan dengan umat terdahulu sangat jauh sekali dilihat dari segi umurnya. Umat-umat terdahulu niku mereka diberi umur yang panjang-panjang oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana dijelaskan di dalam Al-Qur'an, Nabi Nuh
fala bitafihim alfasanatin illa khamsina aman. Nabi Nuh itu beliau berdakwah kepada kaumnya selama 950 tahun. Umur-umur umat terdahulu itu sangat panjang sekali. Bahkan disebutkan oleh beberapa ulama, jika umat-umat terdahulu mereka ada yang meninggal ketika berumur 200 atau 300 tahun, maka para tetangga, para keluarga akan merasa kasihan terhadap orang tersebut. Saakene wong iki sik enom wis mati. Nggih, niki umur pinten? Umur 200 atau umur 300 tahun. Sangat jauh sekali jika dibandingkan dengan umat baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kanjeng Nabi bersabda, "Hasadu ummati ma baina 60 wa 70." Rata-rata umur umatku itu antara 60 atau 70 tahun. Wa qalilun man yujawwizu dzalika. Sedikit di antara mereka orang yang bisa melampaui umur tersebut. Karena itulah Allah Subhanahu wa taala memberi hadiah kepada kita semuanya sebagai umat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu kita diberi bulan Ramadan. Yang mana ketika bulan Ramadan pahala dilipat gandakan begitu banyak oleh Allah Subhanahu wa taala. Juga suatu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendengar di antara umat zaman dahulu, di antara umat-umat Nabi terdahulu, ada di antara mereka yang jihad melawan orang kafir di jalan Allah Subhanahu wa taala selama 1000 bulan. Bisa kita bayangkan bagaimana dia melakukan perang melawan orang kafir, tidak pernah meletakkan pedang dari punggungnya dia selama 1000 bulan atau 82 tahun. Kemudian Rasulullah SAW, beliau kepikiran kasihan terhadap umatnya. Saakene umatku iki umure pendek-pendek, sangat sulit sekali untuk bisa melakukan seperti itu. Akhirnya apa yang diberikan oleh Allah atas kecintaan Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Muhammad SAW dan kepada umatnya, Allah memberikan malam Lailatul Qadar. Lailatul Qadri khairun min alfi syahrin. Malam Lailatul Qadar itu lebih baik daripada 1000 bulan. Bukan sama dengan lebih baik daripada daripada 1000 bulan. Yang mana Lailatul Qadar niki jika kita melaksanakan ibadah di malam tersebut, maka seakan-akan kita telah melaksanakan ibadah selama 1000 bulan atau 83 tahun. Ini amalan yang sangat luar biasa. Terus menurut para ulama, malam Lailatul Qadar niki kemungkinan terbesar ada di 10 hari terakhir bulan Ramadan. Terus semakin akhir bulan Ramadan kita harus semakin meningkatkan kualitas amalan ibadah kita, khususnya ketika malam-malam ganjil. Tapi secara simpel secara gampang, minimal orang disebut qiyamul lail, tiang niki disebut qiyamul lail, menghidupkan malam hari adalah dengan cara sholat isya secara berjamaah dan sholat subuh secara berjamaah. Niki minimal Terus seandainya waduh ya apa iki aku saiki ya loro rada greges. Sekarang ini saya harus mengantarkan keluarga saya, istri saya belonjo gawe kebutuhan riyo kayak tarawih aku bengi iki. Ya napa niki? Minimal jangan sampai kita semuanya ini selama bulan Ramadan meninggalkan apa? Salat Isya kalian salat subuh berjamaah. Karena di dalam hadis disebutkan barang siapa yang salat Isya berjamaah, maka dia itu seperti menghidupkan setengah malam. Maka kalau dia meneruskan sholat subuh dengan berjamaah, maka seakan-akan semalam suntuk dia tidak tidur. Ini keutamaan jamaah subuh dan jamaah isya dan jamaah isya. Terlebih nanti malam kita akan memasuki malam nuzulul Quran. Malam nuzulul Quran bertepatan dengan pertama kali malaikat Jibril menyampaikan Al-Quran kepada Nabi Muhammad SAW di Gua Hira. Nah ini ya, bagaimana kabar kita dengan Al-Quran? Seberapa dekat kita dengan Al-Quran? Apakah ada di antara kita yang sudah menghatamkan Al-Quran di bulan Ramadan niki? Ya, jika kita lihat kisah ulama-ulama salaf terdahulu, mereka luar biasa dalam memanfaatkan waktu di bulan Ramadan. Ada di antara mereka yang khatam Al-Quran sehari 2 kali, ada yang sampai 3 kali dalam sehari, ada yang sampai 4 kali dalam sehari. Ya, dan itu perlu dipertanyakan kepada diri kita. Apakah Al-Quran kita masih tetap berdebu di rak-rak rumah kita, atau mungkin ada di antara kita yang sama sekali tidak terfikirkan untuk membaca Al-Quran di bulan Ramadan. Maka karena itulah hendaknya kita lebih meningkatkan kualitas ibadah kita ketika bulan Ramadan. Di antara hadis yang menjelaskan tentang keutamaan Ramadan yang bisa meningkatkan, memotivasi, memberi semangat kula secara pribadi dan para hadirat secara umum adalah hadis yang diriwayatkan oleh sahabat Salman Al-Farisi.
yaitu hadis yang disabdakan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika awal puasa, ketika hari pertama puasa, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda kepada mengumpulkan para sahabat dan berkhutbah. Rasulullah naik mimbar, kemudian Rasulullah berkhutbah. Ayuhan nas, wahai para manusia, telah datang dekat kepada kalian bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bulan yang mana di dalamnya ada suatu malam yang lebih baik daripada 1000 bulan. Bulan yang Allah wajibkan puasa di dalamnya dan Allah jadikan qiyamul lail, salat tarawih dan salat witir itu hukumnya sunnah. Barang siapa yang mendekatkan diri kepada Allah pada bulan tersebut dengan ibadah wajib, maka dia seperti melakukan 70 ibadah wajib ketika bulan tersebut. Dan barang siapa yang melakukan ibadah sunnah di bulan Ramadan, maka dia seperti melakukan ibadah wajib di luar bulan Ramadan. Ini adalah hal yang sangat penting yang perlu kita perhatikan. Hendaknya di bulan Ramadan ini kita memperhatikan amalan-amalan ibadah, khususnya amalan-amalan yang pahalanya dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Napa contohnya? Contohnya seperti ketika kita membaca Al-Qur'an. Ketika kula kali panjenengan maos Qur'an niku satu hurufnya dapat berapa pahala? 10 pahala nggih. Niki di luar bulan Ramadan. Berarti kalau di dalam bulan Ramadan dikali 70 nggih. Setiap huruf niku kita mendapat 700 pahala. Setiap huruf nggih. Mari ngoten napa malih. Ketika bulan Ramadan kita melaksanakan salat wajib, salat subuh piyambakan teng griyane. Berarti seperti kita mendapat pahala seperti salat subuh sebanyak 70 kali di luar bulan Ramadan. Niki salat piyambakan nggih. Tapi kalau salat berjamaah pinten pahala salat berjamaah niku? 27 nggih, 27. Maka tinggal kita kalikan saja. Terus panjenengan niki kula kali panjenengan jika kita melaksanakan salat berjamaah di bulan Ramadan, maka seperti kita kita akan mendapat pahala pinten 27 dikali 70. Bukan dijumlah nggih, dikali dengan total piyambak nggih. Jenengan hitung piyambak niki berapa besar pahala yang kita dapatkan ketika kita melaksanakan ibadah sholat fardu secara berjamaah di dalam bulan Ramadan. Dan kuatah masih banyak sekali amalan ibadah yang dilipat gandakan pahalanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan di antara termasuk amal ibadah yang pahalanya besar yang mungkin kalau kali panjenengan mboten bayang nggih, adalah ketika kita berangkat menuju masjid untuk niat ngaos belajar. Diriwayatkan dari sahabat Abu Umamah Al-Bahili bahwa Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man ghada ilal masjidi," barang siapa yang pergi ke masjid, "ila yuridu illa ayyata'allama khairan," yang dia tidak niat pergi ke masjid kecuali untuk belajar. Okay. Apakah di antara kita tadi ketika melangkah dari rumah niatnya adalah niat, ya Allah kalau niat pergi ke masjid untuk sholat subuh berjamaah sekaligus ngaos mirengaken kuliah subuh. Maka napa dirasikannya Nabi? Kana ka ajri hajjatin. Dia mendapat pahala seperti pahala haji. Niki di luar bulan Ramadan. Berarti di bulan Ramadan koyo pinten? Kaji ping pinten? Ping 70 nggih. Terus jenengan-jenengan wangsul saking masjid niki ditang berarti teko ndi? Mari teko kaji aku ping 70. Lho temenan iya. Sapa sing ngomong Kanjeng Nabi? Nggih. Rasulullah sendiri yang sabdakan seperti itu. Wonten malih barang siapa yang salat subuh berjamaah kemudian dia duduk di majelisnya, di tempat dia salat berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala sampai matahari terbit. Nggih, syaratnya sampai matahari terbit, yaitu sampai masuknya waktu duha. Terus jam sakmenten tasik dereng saged nggih. Mangke perantau sekitar jam 6-an atau jam 6 kirang jam 5.46 niki. Kula ningali jam niku jam 5.46 niki tepat masuk waktu duha. Niki sudah boleh sholat. Kemudian dia sholat 2 rakaat kecuali dia akan mendapat pahala seperti keajri hajjatin wa umrotin. Bukan haji dok, nopo? Haji dan umroh. Tamatin, sempurna. Terus kalau seandainya ada di antara kita yang bisa menyempatkan waktunya, mungkin lenggang itu masih jauh ini kali itikaf ya. Seandainya bisa sambil menunggu waktu duha maka kita laksanakan. Lha boten apa mangke wangsul teng griya ngerantos sekedap. Nggih, eman iki nggih, kapan maling kaji umroh nggih kan? Napa malih saniki ewet nggih. Biaya ageng ya, biaya besar. Lah ini kita bisa mendapat pahala haji dan umroh dengan mudah. Hanya dengan cara yang begitu simpel. Dengan wangsul teng griya mangke wangsul lenggaharian teng musala griya, tempat salat ngerantos jam 6 kurang 1/4 nggih. Mangke salat 2 rakaat. Niate saged salat duha atau wonten sing menamakan salat isyraq. Salat isyraq, nggih, salat isyraq niki pahalae koyo pahala kaji lan umroh. Di luar bulan Ramadan. Lek teng bulan Ramadan berarti napa? Koyo-koyo sampeyan iki kaji umroh ping
70. Iki masyaallah nggih. Wonten malih Rasulullah bersabda, barang siapa yang masuk pasar kemudian dia berkata dengan suara keras, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu, wonten bentene kedhi nggih kali wiritan mantun salat, yuhyi wa yumit wa huwa hayyun la yamut. Wonten tambahan ngoten, wa huwa hayyun la yamutu bi yadihil khair wa huwa ala kulli syai'in qadir. Maca ping pinten sepisan mawon, maka dia mendapatkan alfi hasanah, 1.000.000 kebaikan. Niki masyaallah bahasa ini nopo? Melbat masjid malah panen pahala. Niki di luar bulan Ramadan. Terus ketika bulan Ramadan enjing-enjing enten manten niki marang enten sama melapa-melapa lewat pasar Gadang, pas mriko mengucapkan zikir niki dengan syarat nopo? Mengeraskan suaranya. Mboten usah banter-banter nggih. Yang penting itu dirinya dengar, diri dan orang sekitarnya dengar. Mboten parang terlalu lirih, mboten usah banter-banter mangke tiyang pasar bingung nggih, ono apa iki kok isu-isu wis ana sing bengak-bengok. Ya, niki pahalanya pinten? 1.000.000 kalau di luar bulan Ramadan. Nek bulan Ramadan berarti pinten? 70 juta. Bayangkan nggih. Niki mau sepisan, berarti 5 pindho. Sampeyan dia kita sudah mendapatkan pahala pinten? 140 juta. Lek aku mau cari ping 10, pinten berarti? Nek mau cari ping 100 pinten? Ya, banyak ulama-ulama sing niku hobi mlebet pasar. Lan apa? Blonjo, mboten. Mau wiritan niki mawon. Terus senengane mlebet pasar hanya ingin mendapatkan 1 juta pahala niki. Terus ya dan puasa adalah bulan sabar, dan sabar itu pahalanya surga. Dan bulan kita ini saling tolong menolong sesama muslim, dan bulan ditambahkannya rizki orang mukmin di dalamnya. Barang siapa yang memberi buka orang puasa, maka akan diampuni dosa-dosanya dan akan dibebaskan dirinya dari api neraka. Dan dia akan mendapatkan pahala orang puasa tanpa mengurangi pahalanya sedikit pun. Niki mungkin di antara kita ada yang masih lalai dereng nate nyediaaken takjil buka damel tiyang sing poso, maka marilah kita nggih memburu pahala yang besar niki. Mari ngoten para sahabat tanglet kanjeng Nabi. Apakah ya di antara kita ini ada yang enggak punya apa-apa untuk diberikan kepada orang yang puasa? Dirasa kanjeng Nabi tenang mawon. Saged angsal pahala yang besar ini orang yang memberi orang yang puasa makanan. Baik itu berupa 1 teguk air atau 1 butir kurma. Terus dengan urunan setunggal kurma mawon niku nggih pun angsal pahala yang begitu luar biasa sekali. Dan bulan Ramadan adalah bulan yang diawali oleh rahmat, dan di tengah-tengahnya adalah maghfirah, ampunan Allah Subhanahu wa taala. Semoga kula kali panjenengan sedaya diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala dan diakhiri dengan pembebasan dari api neraka. Barang siapa yang meringankan beban budaknya buruhnya ketika di bulan Ramadan, maka Allah akan membebaskan dia dari api neraka. Mari ngoten, dan perbanyaklah di bulan Ramadan untuk membaca 4 zikir yang biasa kita baca, napa? Asyhadu alla ilaha illallah, astaghfirullah, nas'aluka ridhaka wal jannata wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Terus ditambah malih nggih, Rasulullah ketika ditanya Sayyidah Aisyah, "Ya Rasulullah, lek kula ngertos dalu niku Lailatul Qadar napa sing kula waos?" Kanjeng Nabi bersabda, quli katakanlah Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Niku makna lafaz asli hadis nggih. Biasa kita ganti Allahumma innaka afuwun karimun tuhibbul afwa fa'fu anna. Niki doa yang diajar Rasulullah dibaca ketika malam Lailatul Qadar. Kemudian barang siapa yang memberi minum orang yang puasa, Allah akan memberi minum dari telagaku dengan 1 teguk yang akan menjadikan dia tidak pernah merasakan haus sampai nanti di hari kiamat. Ini hanyalah sedikit di antara hadis yang menjelaskan keutamaan di bulan Ramadan niki. Bulan Ramadan ini bulan yang mustajab doanya. Kita harus memperbanyak doa kepada Allah. Pintu-pintu surga dibuka oleh Allah, pintu neraka ditutup, dan setan-setan itu dibelenggu. Napa di antara ya faedah setan kok dibelenggu ketika bulan Ramadan? Nah, padahal kita masih melihat tasik kathah tiyang sing mboten poso nggih kan? Tasik kathah orang yang maksiat di bulan Ramadan. Kenapa? Di antara hikmahnya adalah supaya Allah ingin menjadikan manusia ini ngoco. Sing gari sama sesat iki setan apa sampean dhewe ngoten. Nggih. Ya mboten wonten alasan, ya. Ayo ake mlebu neraka kono kon gak tau ibadah. Lho ya Allah, kula niki mboten ibadah mboten gara-gara kula ya Allah, gara-gara setan. Nggih, gara-gara setan. Napa terus Gusti? Ramadan niku lho setan niku tak kerangkeng. Lah aku masih pancet maksiat. Kono-kono. Bang, berarti sing setan niku awakmu. Nggih. Sing setan niku sampean. Ya, inilah untuk membuktikan apakah dengan tanpa adanya setan ini kita bisa meningkatkan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala, atau justru nafsu kita lah yang lebih besar daripada setan ini. Semoga kita bisa memanfaatkan sisa-sisa hari di bulan Ramadan ini nggih. Dan saya menutup dengan perkataan ulama, para ulama wonten sing sanjang,
nisfu ramadhana dzahaba. Separuh bulan Ramadan zahaba telah pergi, telah hilang. Wa nisfuhul baqi zahabun, dan setengah yang tersisa adalah zahab, bagaikan emas yang harus kita manfaatkan dengan sebaik-baiknya. Mugi-mugi mawon kula kali panjenengan sedaya diberi barokah rizki, umur, ilmu, keluarga, dan keluarga kita yang sakit semoga disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang meninggal semoga diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala, kita diberi panjang umur fi taatillah wa taati rasuli sampai Ramadan ini berakhir dan sampai bertemu di bulan-bulan Ramadan yang akan datang. Dan jika sudah umur kula kali panjenengan ditutup, semoga diakhiri dalam keadaan husnul khatimah, amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahirabbil alamin. Wa sallallahu alaihi wasallam salatan tunjina biha min jamil ahwali afat wa taqdirana biha ya wa jamil hajat wa tahhirna biha min jami'is sayyi'at wa tarfa'una biha 'indaka ad-darajat wa tuballighuna biha asayat min jamil khairat fil hayat Muhammad wa ala alihi washabihi wasallam. Allahumma inna nas'aluka ziyadatan fid din wa barakatan fil umri wa sihhatan fil jasadi wa sa'atan fil rizqi wa taubatan qabla al-maut wa syahadatan 'inda al-maut wa maghfiratan ba'da al-maut wa 'afwan 'inda hisab wa amanan min 'adzab wa nasiban min al-jannah wa najatan min an-nar. Allahumma maghfiratuka awsa'u min dhunubina wa rahmatuka arja 'indana min amali rabbana wa zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma inna nas'aluka al-'afwa wal 'afiyah wal mu'afata ad-da'ima fid din wad dunya wal akhirah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Allahumma fariqal furqan wa manzilal Qur'an bil hikmati wal bayan. Barikillahumma lana fi syahr Ramadan, barikillahumma lana fi syahr Ramadan, barikillahumma lana fi syahr Ramadan wa 'idullahumma 'alaina wa 'alaikum wa 'alal muslimin sin ba'da sin wa aman ba'da am ala ma tuhibbu wa tardahu ya dzal jalali wal ikram. Allahumma ha nahnu nad'uka ma amartana fastajib lana kama wa'atana innaka la tukhliful mi'ad. Allahumma la tahrimna khayra ma indaka li syarrin madana fadlana sayya fata'alim iftah alaina fil qur'an azim. Sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wasallam. Fa rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin.